Halo Bu Desi, saya Davin Junior dari kelas 11.4 absen 11 dan dengan teman saya Satria Kamajaya absen 16 11.4. Kali ini saya akan membuat desain dari Meet app project kita. Kita di sini memiliki project yaitu adalah membuat kamus pintar dengan mentranslatekan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sekarang saya akan membuat desainnya terlebih dahulu. Oke, jadi desain yang kita buat itu terdiri dari dua. Itu ada bagian depan atau intro, dan bagian kedua yaitu ada isi atau tata cara dan pusat dari aplikasi itu, di mana aplikasi itu bisa dapat bekerja. Oke, pertama yang kita butuhkan yaitu adalah screen 1. Jadi screen 1 ini akan kita buat pertama-tama kita menambahkan label. Nah, label ini kita akan buat sebagai pusat judul untuk kamus pintar Mater Day ini. Jadi pertama-tama kita akan memulai dengan merename dari ini table ini. Jadi pertama cara rename itu di sini ada screen 1 dan kita akan menggantinya di sini. Kita akan ganti dengan selamat datang di kamus pintar. Nah, kita udah masukin. Sekarang kita masukin semua. Gimana cara bikin semua tata letak dari screen 1 ini itu menjadi semuanya di tengah. Nah, pertama ini dari sini nih, ini kita bisa ubah ke center, dan top ini yang elip vertikal kita juga ubah ke center. Nah, center gini, tapi enggak dulu karena kita mau satu-satu dulu. Oke, yang kedua setelah itu kita akan menambahkan arrangement horizontal. Kenapa? Karena arrangement horizontal ini itu di bagian layout itu akan kita gunakan sebagai tempat foto untuk logo Mater Day. Nah, kita tambahkan dulu di sini. Bukan ini, maaf. Nah, yang ini. Nah, sekarang yang kalian bingung, gimana sih cara masukin foto di horizontal arrangement ini? Pertama, kita harus punya fotonya dulu. Nah, di sini saya udah punya foto, tadi saya ambil dari Google. Nah, sekarang kita akan mengupload foto itu. Pertama pencet upload file, lalu choose file, dan kita cari foto yang sudah kita download tadi. Nah, cara masukinnya sekarang ini tadi ada image di sini yang udah kita masukin. Kita pencet yang bagian image di bagian appearance ini. Nah, ini image-nya kita masukkan, pencet OK, dan foto akan keluar. Gimana cara biar fotonya ini banyak gitu? Nah, kita harus pakai fill parent. Nah, fill parent ini lalu kita dua-duanya kita fill parent dari ukuran dan juga nih. Nah, ini kita bisa atur. Sebenarnya kita bisa atur tapi bentar. Nah, ini udah, kita masuk ke setelan pabrik aja. Kemudian kedua, untuk menambahkan biar bisa screen 1 ini berubah menjadi screen 2, kita harus mempunyai yang namanya tombol button atau button klik. Itu gunanya untuk supaya nanti pas di blok, pas kita masuk ke bagian blok ini nih, kita bisa memasukkan dan mengubah tombol button itu menjadi ke slide berikutnya. Jadi pertama kita akan mengambil tombol button. Pertama kita akan menyocokkannya dulu dalam table arrangement supaya lebih rapi lagi, lalu masukkan bagian button. Nah, sudah ini tombol button ini akan kita besarkan
Nah, sekarang sudah, kita akan nambahkan di sini tulisan berikutnya atau next dalam bahasa lainnya. Nah, kita sudah pencet next. Sekarang kita masuk ke screen 2. Oh iya, screen 1 ini juga kita harus beri judul ya. Judulnya itu harus yang namanya kamus. Nah, screen 1 ini titelnya bisa kita ganti di sini nih. Nah, titel ini kita ganti dengan tulisan sesuai project kita, itu adalah kamus. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan membuat bagian slide 2 atau screen 2. Pertama, di screen 2 ini kan kita akan membuat isi-isi dari semuanya. Pertama, kita harus mengubah nama screen dulu, kayak di screen 1. Kita akan ganti dengan nama kamus juga. Nah, sudah gini, kita akan memasukkan beberapa komponen. Yang pertama, kita akan membuat label. Nah, pertama masukkan label, lalu kita akan memasukkan layout untuk menampilkan kita akan memasukkan button itu supaya button ini tuh kita bisa ambil sebagai gambar dari mic-nya ini. Jadi nanti pas mic dipencet, button ini akan bekerja untuk mentranslatekan apa yang kita bicarakan. Oke. Setelah button, kita membutuhkan yang namanya text box. Nah, kenapa text box ini dibutuhkan lagi? Padahal kan tadi udah pakai yang namanya button untuk berbicara. Nah, jadi text box ini tuh bisa digunakan kalau kita emang pengen gitu ngetik sesuatu yang mungkin si text button atau si yang tadi mic-nya itu nggak bisa kerja, atau dalam mendemonstrasikan suara kita itu salah kata. Oke. Setelah itu kita membutuhkan button lagi untuk membantu penginputan dari text box ini. Kemudian kita akan masukkan label. Nah, sudah label, kita akan masukkan yang namanya table arrangement. Table arrangement ini kita gunakan untuk menambahkan list favorit. Nah, sudah ini kita akan menambahkan yang namanya list view. List view ini itu akan menampilkan kosakata atau ya kosakata yang kita inginkan gitu. Misal kayak kita mau kosakata yang namanya misal saya ngomong halo. Nanti ketika kita memencet tombol button yang ada di sini, nah otomatis ini kan akan dijadikan text button sebagai favorit. Nah, jadi nanti ketika tombol favorit dipencet, teks yang kita ucapkan dalam mic tadi akan menampilkan di sini. Oke. Gimana? Sekarang cara bikin text box button yang favorit ini ada di tengah sini supaya lebih rapi. Pertama kita gunakan ini. Setelah itu text button kita pindahkan ke center. Lalu text arrangementnya kita buat satu kolom. Nah, udah. Maaf, saya ulang bahwa ini bukan menggunakan table arrangement, tetapi kita akan menggunakan yang namanya horizontal arrangement. Kita taruh sini, kemudian kita masukkan gimana cara ini bisa menjadi panjang supaya bisa nyampe sini. Itu cara dengan menggunakan width dan kita fill parent. Sudah gini,
kita tambahkan button pas button di sini. Kemudian ini setelah kita fill parent, bagian sini kita bisa tambahkan 10% dari semua. Menurut saya masih kurang, kita tambahkan lagi 20. Nah, pas. Sekarang tombol button akan kita pindahkan ke tengah. Sekarang gimana caranya? Dari horizontal ini kita masukkan ke center dan udah gini aja. Sedangkan text button kita besarkan sedikit. Jadi 50%. That's it. Dan height-nya juga 50%. Nah, menurut saya ini terlalu besar. Saya akan kecilkan lagi jadi 20%. Ini terlalu kecil. Kita akan pakai automatic saja. Udah segini saja. Oke. Sekarang desainnya akan kita buat lagi. Akan menampilkan, setelah menampilkan favorit, kita akan menampilkan yang namanya button untuk kembali ke menu utama atau screen pertama. Jadi ketika button ini pencet, kita akan silakan ke screen 1. Nah, sekarang kita akan atur dari semuanya ini, dari komponen ini. Nah, pertama kita akan atur dari komponen text to table. Kita akan ganti dengan yang namanya kita akan ganti ke yang namanya kosakata yang kita inginkan, kosakata yang kamu ya, bukan kita, kamu inginkan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan tulisan di sini dengan bicara, dan tombol button ini akan kita tambahkan image, gambar mic. Karena tadi saya sudah download gambar mic, jadi tinggal saya tambahkan. Tadi caranya sudah saya kasih tahu di screen 1. Oke, kita tambah lagi. Sekarang text button ini kita supaya kecil itu gimana? Nah, supaya kecilnya itu kita bisa supaya lebih rapi, kita masukkan when ini fill parent, dan ininya kita masukin ke 20% aja. Kurang, seperti 25. Nah, cocok. Sekarang sudah 25%. Dan kita hapus saja text button for button ini. Kita hapus saja supaya tidak mengganggu gambar dari mic-nya ini. Nah, sekarang untuk ini kita biarkan saja, karena text button ini akan kita gunakan untuk menulis sesuatu yang akan diterjemahkan atau didemonstrasikan. Yang kita ganti hanya text button saja. Text button ini akan kita ganti ke menerjemahkan. Nah, kita sudah ganti. Sekarang text for table ya akan kita ganti sebagai hasil, karena text for table ini akan menjadi hasil dari apa yang kita ucapkan. Misal kita mengucapkan kata terima kasih, nanti di text for table atau yang saya tulis hasil ini, nanti dia akan menampilkan hasil atau kata yang akan kita translatekan. Misal good morning, nanti di sini akan tertulis selamat pagi, atau kita bilang selamat pagi, sini akan tertulis good morning. Nah, kemudian untuk text for button ya, kita akan gunakan yang ukuran segini lah.
kita tambahkan karena kita ini pengen jadikan tombol favorit, kita tambahkan tulisan favorit sesuai fungsinya. Kemudian favorit, dan di bawahnya ini ada list view atau view dari semua kata yang kita inginkan jadi favorit. Nanti ketika pencet favorit, kata-kata itu akan muncul di bagian list view. Oke. Bagian list view akan kita gunakan warna yang sama untuk seperti si button ini, supaya lebih afdol gitu warnanya, lebih enak gitu dilihat. Dan tombol text button ini akan kita gunakan untuk tombol kembali ke screen 1. Berarti kita akan menggunakan tombol yang mudah dimengerti orang. Caranya itu adalah menggunakan tanda panah ke arah kiri. Nah, begini. Kemudian ada yang kurang, apa ya? Screen 2. Screen 2-nya ini kita ganti warnanya yang lebih cocok aja. Background color kita ganti menjadi pink, ini kurang. Nah, ini bagus untuk pink. Sekarang kita tambahkan lagi, kita harus masukkan media itu sebagai untuk supaya kita bisa menampilkan semua yang ada di sini, atau media yang kita pakai itu ada speech to organizer, to recorder. Kenapa kita gunakan komponen ini? Karena speech recognizer ini digunakan untuk merecord suara kita yang ketika kita pencet tombol ini nih, button ini, itu akan menampilkan suara kita atau mendengarkan suara kita untuk diterjemahkan. Kemudian kita mendapatkan lagi text to speech. Jadi apa yang kita bicarakan nanti akan menjadi teks di sini, dan translator itu dari Inggris atau dari Indonesia ke Inggris atau dari Inggris ke Indonesia. Kemudian kita tambahkan lagi bagian karena kita butuh ruang, kita tambahkan TinyDB. Nah, sekarang bagian kedua atau desain dari screen itu sudah jadi. Sekarang kita akan coba lihat screen 1 desainnya. Nah, ini untuk desain dari screen 1. Dari screen 1 desainnya sudah menunjukkan bahwa dari judul Selamat Datang di Kamus Pintar. Berarti bahwa kamus ini tuh akan menjadi kamus pintar yang akan membawa kita ke experience atau pengalaman baru dalam membaca kamus atau menerjemahkan kamus. Kemudian ketika kita masuk next ke screen 2, kita bisa record suara kita di sini, dan kita akan bisa record suara kita di sini. Kemudian dari suara itu juga kita bisa, ketika suara yang terrecord, dia itu otomatis ada di sini. Sedangkan jika kita menulis di sini, nanti kita perlu memencet tombol menerjemahkan ini supaya apa yang kita tulis di sini itu bisa translator oleh AI ini. Kemudian jika ingin itu favorit, dan list kata-kata yang kita favoritkan itu ada di sini. Jika ingin menghapus, tinggal pencet aja. Nanti kita akan membuat video demonstrasinya. Sebelum itu kita akan masuk ke bagian video, bagian desain blok atau tata cara pengurutan blok untuk mendapatkan semua program itu, dan akan dijelaskan oleh Satria. Oke, berikutnya langkah-langkah untuk bloknya. Yang pertama, kita siapkan untuk button pertama. Jika button pertama ini diklik, maka dia akan memanggil speech recognizer yang pertama untuk mendapatkan teks. Lalu berikutnya kita kasih pada speech recognize 1 ini, after getting text atau setelah mendapatkan teks, dia akan menghasilkan teks di text box 1. Bentar.
kita digantiin jadi teks. Lalu ini get variabelnya get to result atau hasil dari teks. Lalu setelah itu kita panggil translator pertama. Kita beri teks untuk kita tulis bahasa Inggris karena kita menggunakan translate menjadi bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Lalu text to text box 1 dan muncullah di text box 1 jenisnya teks. Lalu berikutnya kita akan buat blok untuk menerjemahkannya, yaitu when translator 1 got translation atau mentranslatekan, kita untuk menampilkan hasil translate tadi kita tampilkan di label 1 text to kita get to translation agar biar hasil dari label itu ditranslatein ke bahasa Inggris. Lalu kita beri text to speech untuk bisa berbicara. Kita beri call text to speech 1 get to translation juga. Sebelum itu juga kita beri dulu text to speech agar hasil dari omongan itu ditranslatein ke bahasa Inggris. Kita pilih bahasanya language. Lalu ke list, add to text, kita tulis English. Lalu kita akan membuat button 2-nya agar dia bisa mentranslate. When button kedua diklik, kita pencet list, kita pilih add item to list dan juga variabelnya kita kasih global task. Lalu agar muncul di text box 1, maka kita pilih text box 1 ke teks. Dan juga agar suara itu tersimpan, kita tambahkan TinyDB yang pertama dan beri tagnya itu kata DB task. Juga value to store-nya kita kasih get to global task. Lalu biar terlihat kita kasih list view. Ini biar favorit ya. List view kita set ini to get global task. Oke, lalu ini untuk favoritnya juga.
kita pencet list view. Terus ketika list view di pick, diambil, dipilih, kita bisa membuat biar dia bisa dihapus, yaitu menggunakan remove list item. Lalu remove list itemnya kita masukin global tasknya, dan juga kita kasih bagian list view. Ubah menjadi selection index. Lalu kita panggil TinyDB tadi dan masukkan tagnya yaitu dbtask. Dan kita masukkan variabel global tasknya. Dan jangan lupa kita bagian list view, lalu masuk ke elements 2, dan kita masukin juga variabel global tasknya. Dan ini button 2 ketika diklik dia akan men-translate apa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa Inggris yang ditranslatekan, yaitu dengan cara kita panggil translator yang pertama, request ini, lalu kita kasih kata Inggris karena untuk mentranslate ke bahasa Inggris, dan kita munculkan di text box 1, kita tulis menjadi teks. Dan juga kita beri sekian dari saya, dari kami. Maaf jika ada salah kata. Junior akan mendemonstrasikan dari aplikasi yang kami buat, yaitu adalah tentang kamus pintar untuk sekolah Mater Dei. Sekarang kita pindah slide-nya. Nah, jadi dalam kamus pintar ini kita itu bisa memakai voice record untuk mendapatkan kata yang kita mau. Contohnya, halo, aku Davin. Hello, I Davin. Nah, jadi dia akan mengeluarkan suara dan translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Contoh lainnya, halo, saya Davin dari SMA Mater Dei. Halo, saya Davin dari SMA Mater Dei. Cara menerjemahkannya itu dengan memencet tombol menerjemahkan. Halo, saya Davin dari SMA Mater Dei. Nah, cara yang lain itu bisa dinamakan ke favorit, yaitu dengan mencet tombol favorit ini. Nah, nanti yang kita punya di sini kata-kata yang tadi kita tulis, yang kita bilang itu bakal ada di list yang ada di bawah itu. Terus gimana cara ngapusnya? Cara ngapusnya itu tinggal dipencet. Nah, dia otomatis terhapus. Lalu coba kita kata-kata yang lain. Selamat pagi. Good morning. Nah, dia akan mengubah suara kita yang tadinya selamat pagi itu akan beralih menjadi terjemahan ke bahasa Inggris good morning. Good morning. Contoh lain. Another example. Nah, dia akan mengubah bahasanya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih telah menonton.